kehadiran seluruh jamaah sore hari ini. Kita akan mengikuti ngaji sore hari ini bersama Akinal Kiron, ya. Akinal Kiron Ustadz Solihin. Beliau dan beliau juga hilang ini Kak. Saya Kak Sela menghilang kemana Kak Sela? monggo Ustadz segera dimulai. Sudah ya? Tadi suaranya Kak Sela hilang soalnya. Oke. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa syukru ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina maulana Yasid ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Para alim, para kiai, para asatid yang senantiasa kita taklimi, kita muliakan, guru-guru kita, juga seluruh jamaah online, pengajian online yang diselenggarakan oleh relawan TIK Bojonegoro yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di sore ini kita bisa melanjutkan majelis kita, majelis online kita. Kita bisa join dalam grup ini dengan keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, sehat rohani, dan juga Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kita, nikmat sempat untuk bisa join dalam grup ngaji online ini. Salam dan salam semoga tetap tercurah limpahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang benar-benar kita harapkan syafaat dan pertolongan beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita, keluarga kita, usulina wa furu'ina benar-benar mendapatkan pengakuan dan diakui sebagai umat Rasulullah dan besok berhak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membahas tentang pandemi dan peluang emas. Apa maksudnya pandemi dan peluang emas? Sebenarnya yang di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Allah telah memberikan kepada kita nikmat sehat dan nikmat sempat. Ini jarang-jarang dan tidak semua orang mendapatkan kedua nikmat tersebut. Jadi secara bersamaan, sehat juga sempat. Terkadang kita ini sehat namun tidak punya kesempatan. Atau sebaliknya kita punya kesempatan, kita punya waktu banyak akan tapi kita tidak sehat. Nah, Alhamdulillah sore ini kita mendapatkan kedua nikmat tersebut.
Dan ternyata dua nikmat tersebut ini sudah disebutkan dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ada dua nikmat, intinya begini, ada dua nikmat yang ternyata kebanyakan manusia itu melupakan dua nikmat tersebut. Apa itu? Yaitu kesehatan dan juga waktu luang. Apa hubungannya pandemi dengan kemudian peluang emas ini? Jadi alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita di bulan suci Ramadan ini dengan kondisi sehat walafiat dan juga punya kesempatan untuk melakukan ibadah puasa khususnya dan juga melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, justru sebenarnya kondisi pandemi ini memberi peluang banyak kepada kita untuk memperbanyak amal ibadah kita, karena kita tidak disibukkan secara seperti biasanya. Kalau tidak di pandemi ini kan kita beraktivitas luar biasa, tidak ada pembatasan sosial, tidak ada social distancing. Jadi kita sesuka kita untuk beraktivitas, mengerjakan semua urusan-urusan kita. Tapi di pandemi ini justru sebenarnya kalau kita tangkap adalah Allah memberikan kesempatan kepada kita yang luar biasa untuk memperbanyak amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Barangkali kalau di Ramadan, di luar pandemi ini, kita dalam satu bulan Ramadan hanya mungkin khatam satu kali khataman Quran, tapi di pandemi ini dengan banyak kesempatan kita di rumah, bisa jadi kita lebih dari satu kali khatam Quran dalam satu bulan. Bisa 2, 3, atau 4 kali, bahkan 6 kali barangkali begitu. Nah, ini tergantung kita kemudian bagaimana menangkap peluang, menangkap atau menjadikan sesuatu yang sebenarnya kalau secara kasat mata ini anggap musibah atau anggap ini adalah suatu kondisi tertentu gitu, yang intinya tidak menguntungkan buat kita, tapi kemudian kita rubah mindset kita bahwasanya justru di kondisi-kondisi seperti ini kita jadikan peluang emas untuk memperbanyak ibadah kita, untuk memperbanyak ngaji kita, untuk memperbanyak zikir-zikir kita dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak timbul pikiran-pikiran yang macam-macam. Kita nikmati kondisi pandemi ini dan kita jadikan pandemi ini menjadi peluang emas untuk meraih, kalau dalam bahasanya Ertik ini kan mendownload maghfirah Allah, mendownload rahmat Allah, mendownload ridha Allah, dan di ujung Ramadan kemudian kita mendapat gelar sebagai orang yang mutakin. Dan tidak hanya mutakin, ketika kita benar-benar mendapatkan maghfirah dari Allah, fadilah yang kemudian kita dapat adalah kayaumin waladathu ummuh, seperti hari di mana ibu kita baru melahirkan kita. Jadi kita berada dalam kondisi yang fitrah suci begitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi keadaan yang begini barangkali secara ekonomi juga terbatas, kemudian omset menurun bagi yang melakukan usaha begitu. Contohnya Kang Muat ini juga mengalami penurunan omset. Sabar Kang Muat ya. Juga apa ya? Ayo kita jadikan momentum ini benar-benar momentum kita benar-benar menghadap kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita anggap ini adalah kesempatan yang diberikan Allah, yang barangkali kita harus memiliki perasaan jangan-jangan tahun depan kita tidak bisa ketemu dengan Ramadan lagi, sehingga kita bisa memaksimalkan waktu luang kita ini untuk beribadah kepada Allah dan memperbanyak lagi ibadah-ibadah yang lainnya. Ini sampai di menit keberapa Kak Sela saya? Presentasi saya Kak Sela. Monggo, lanjut aja 30 menit sampai. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, jangan sampai kemudian kita sudah diberi kesempatan oleh Allah, yang kesempatan yang indah ini tidak semua orang juga merasakan
begini ya, sehat dan juga sempat. Jadi kemudian justru malah kita terlaknat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Apa kemudian kita ini lagi berada dalam bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah, tetapi ternyata justru kita menjadi orang yang terlaknat. Nah, itu dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Imam Ibnu Hibban. An Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruqyal minbar. Ketika itu Rasulullah sedang berada di atas mimbar. Faqala amin 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 sebanyak 3 kali. Kemudian ketika itu Rasulullah tiba-tiba bilang amin 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 3 kali. Faqila lahu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u ahidha, kenapa engkau berbuat demikian ya Rasulullah? Faqala, maka beliau menjawab, qala li Jibril, Jibril berkata, arghamallahu anfa 'abdin aw ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Allah melaknat hambanya yang masuk dan bertemu dengan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini kemudian orang yang bagaimana yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Padahal dia bisa bertemu dengan bulan yang mulia, bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat dan maghfirah. Di bulan Ramadan ini barangkali sudah dibahas sama mubalik yang awal ya, misalnya ghuliqat abwabun nar gitu. Ditutup pintu neraka. Wa futihat babul jannah, dibuka pintu-pintu surga dan setan-setan itu dibelenggu kan gitu. Tapi kenapa di bulan Ramadan ini masih ada aja dari kita yang kemudian justru tidak mendapatkan maghfirah dari Allah dan sebaliknya justru menjadi terlaknat? Jawabannya tentu saja adalah bagi mereka yang menemui bulan Ramadan atau masih hidup di dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak bisa melaksanakan kewajiban dia untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya yang tidak punya halangan, yang tidak sakit, yang tidak bepergian barangkali, yang tidak halangan, tidak ada uzur syar'i begitu. Dia sengaja untuk tidak berpuasa. Kalau kita lihat nih, ketika kita jalan mulai kalau dari rumah saya Sumberjo ke Bojonegoro itu masih banyak juga warung-warung yang buka setengah badan. Jadi ada warung yang buka bagian bawahnya saja, kemudian yang kelihatan cuma kaki-kakinya itu banyak sekali, itu kaki-kaki itu. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang masih begitu, semoga segera mendapatkan hidayah dari Allah. Mumpung bulan Ramadan ini belum habis, semoga diberikan hidayah sama Allah dan kemudian mampu dan diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan juga menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Ini kan menjadi apa ini ya, eman begitu. Kalau kesempatan yang diberikan Allah ini kemudian kita sia-siakan, kita banyak melakukan hal-hal yang sia-sia begitu. Sangat disayangkan. Boheman kata orang Jawa, boheman. Mari kita manfaatkan betul-betul, kita maksimalkan peluang emas yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Meskipun kalau secara umum orang mesti berpikirnya ini adalah masa pandemi, masa wabah begitu. Tetapi mari kita jadikan dan kita rubah mindset kita jadikan wabah ini dengan kita berada di rumah itu merupakan kesempatan emas yang diberikan Allah supaya kita ini lebih banyak lagi beribadah kepada Allah, banyak zikir, banyak khatam Quran dan lain sebagainya. Saya kira itu aja pembukaan dari saya. Dari pandemi dan peluang emas itu begitulah ceritanya. Jadi kita jadikan masa-masa yang susah atau masa sulit ini menjadi peluang emas gitu ya. Kalau ada istilah yang masyhur itu apa? Jadikan kelemahanmu menjadi sebuah kelebihanmu. Begitu. Kita lanjut dengan interaksi. Barangkali
nanti akan lebih bisa kita eksplorasi lebih banyak begitu. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira Gus atas pencerahannya bahwa di tengah pandemi dan peluang emas ini banyak tergambar depan kita. Tadi juga disampaikan bahwa banyak peluang dan kesempatan. Ya, seperti itu. Banyak peluang dan kesempatan, cuma tidak semua orang bisa menangkap hal itu. Ini sangat sangat dalam sebenarnya ya. Cuma kadang-kadang kita nggak bisa memanfaatkan secara bersama seperti itu. Iya, Iya, sangat dalam kali ya. Baik, teman-teman semua, para jamaah semua yang sudah join dan yang mengikuti langsung dari Facebook maupun YouTube ya. Saat ini kita sedang berada di acara ngabuburit online relawan TIK Bojonegoro yang sudah berapa hari sampai saya nggak ngitung Gus Solikin nih sudah puasa ini yang berapa juga saya nggak ke-14. ngitung. Ini yang ke-14. Ya, Oh ya, ini puasanya ya. sebelum ada interaksi dari kawan-kawan Kak Sela, izinkan Ya. saya untuk memanjatkan sebuah doa ini Kak Sela. Oke, monggo. Doa khusus di hari ke-14 puasa Ramadan. Kita berdoa karena memang salah satu waktu mustajab itu untuk berdoa adalah ketika kita berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma la tu'akhidna fihi bil atharati wa aqilna fihi minal khotoya wal hafawati wa la taj'alna fihi aradan lil balaya wal afati bi izzatika ya izzal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih banyak juga atas doa-doanya yang terbaik untuk kita semua tentunya. Dan di sini sesuai tema kita yaitu pandemi dan peluang emas. Secara pribadi nih kita interaksi dulu. Menurut Anda sebenarnya pandemi ini sejauh mana? Menurut pandangan Anda dari sisi sosiologis, dari sisi masyarakat maupun dari sisi apa ya, konspirasi lah bahasanya teman-teman sekarang yang lagi tren kan gitu. Konspirasi. Menurut Jingan sendiri bagaimana itu? Iya. Kalau menurut Anda sendiri. Saya lebih menarik itu pandemi ini kita bawa ke ranah bahwasanya apapun yang terjadi di muka bumi ini itu telah ditentukan oleh Allah. Gitu ya. Jadi, ma asaba min musibatin fil ardi illa fi kitabin an-nabraha. Apa itu? Ya Allah, saya lupa ayatnya gimana. Bentar. Ma asaba min musibatin fil ardi, begitu. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi kecuali sudah kita tetapkan di zaman azali gitu. Ayatnya saya lupa Kak Sela. Mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting intinya pandemi ini sudah ada ketetapan. Jadi ketetapan dari Allah. Ya. Kalau soal eksekusinya apakah ini naturally, ya, apakah ini secara natural begitu, secara alamiah, ataupun ini buatan manusia, itu sudah bukan urusan kita, bukan wilayah kita untuk kemudian intervensi di situ, berpikir tentang itu. Tapi di sini di ayat berikutnya likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian semuanya ini tidak berputus asa gitu terhadap apa yang sudah hilang. Jadi kalau kita ini menyadari bahwasanya segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah, apapun yang kita miliki kemudian diambil sama Allah, ya udah itu haknya Allah kan gitu. Oh ya. Paham. Jadi apapun yang terjadi kita harus menerima ya ketetapan. Begitu. Jadi kalau kita kemudian berpikir pada masalah terus, ya nanti kemudian yang terjadi akan berkeluh kesah gitu. Jadi tidak ada kemudian sesuatu yang lebih indah yang kita jalani, yang justru bisa mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu Kak Sela.
Oke, baik. Ya, ternyata juga dari pernyataan ayat tadi ya saya baca juga beredar di beberapa WA itu juga seakan-akan ini kita ini di reset ya, bumi kita Di ini di reset. reset. Kalau Seperti itu. kalau istilah komputernya diinstal ulang ini guys. Ini saya ketemu ayatnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kalau kita sadari baik buruk enak tidak enak apapun yang terjadi, intinya enak atau tidak enak, itu semuanya dari Allah. Kalau toh kita ditimpa pas tidak enaknya, maka supaya kita la tak sau, kita tidak berkeluh kesah begitu. Dan ketika Allah memberikan sesuatu yang menggembirakan, kita tidak terlalu bangga, karena memang kita ingat, oh ini adalah pemberian Allah begitu. Gitu guys ya. Oke, bisa dipahami bahwa ini sudah takdir, tapi jangan terus kita terlelap begitu aja dengan takdir ini. Nah, makanya tema sore ini kan sesuai dengan ini ya, peluangnya. Peluangnya. Adanya ini apa? Kita membaca Kira-kira kan peluangnya ini Pak. peluangnya itu apa? Ya kayak teman-teman RT ini kan kemarin peluangnya kami ya kan, kita kan bukan ahli ibadah yang alim gitu ya. Kami cuma hanya bisa memfasilitasi peluang kami ya itu, Gus. Makanya kami memberikan fasilitasi kepada seluruh balighah ini disuruh untuk berbagi ini. Dan alhamdulillah yang lain ternyata banyak yang mengikuti hari ini. Mungkin dengan media yang beda-beda, ada yang pakai Instagram, ada yang pakai YouTube, ada yang pakai Facebook, ada yang media-media yang lainnya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah dari respon seluruh mubalik itu Gus, semuanya positif gitu loh. Iya. Mungkin ini yang jenengan maksud peluang emas dan juga mungkin nanti dengan ini mungkin yang ikut nih Gus. Tapi kami setiap hari itu setelah acara ini selesai kan ini kita rekam. Iya. Dan kita posting di YouTube dan di media sosial kami. Jadi ini semacam jejak digital yang terus akan dibaca banyak orang dan kemanfaatan banyak yang bisa seperti itu. Iya. Oke, Gus. Nah ini melihat peluang nih, jenengan kan saat ini tadi di awal menyampaikan bahwa tidak semua orang dengan adanya kesempatan yang seperti ini bisa menangkap peluang. Kira-kira peluang-peluang yang ada nih di sekitar jenengan yang Anda amati saat ini seperti apa yang terjadi misalnya di wilayah rumah Anda atau di sekitar lingkungan Anda itu seperti apa yang Anda amati sejauh ini? Begini ya Sheila, jadi dengan adanya pandemi ini kemudian pemerintah kan membuat sebuah aturan kita nggak boleh berkerumun dengan banyak orang, kita harus social distance gitu ya, kita harus banyak-banyak di rumah. Nah ketika kita banyak di rumah ini kemudian apa yang bisa kita ambil kemudian peluangnya. Jadi kalau dulu ketika tidak ada pandemi di Ramadan tahun lalu barangkali saya contohkan tadi khatam Quran begitu ya, atau bahkan ketika di Ramadan tahun lalu kita sama sekali nggak khatam Quran, cuman ngaji berapa juz begitu. Akan tapi dengan adanya pandemi ini, dengan kita banyak di rumah barangkali itulah peluang kita untuk lebih banyak lagi, kita punya banyak waktu untuk membaca Quran, kita lebih punya banyak waktu lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi peluang di sini adalah bagaimana kemudian kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah begitu. Kita manfaatkan benar-benar kemuliaan Ramadan ini. Begitu Kak Sheila. Oke, itu secara pribadi kita mungkin sama ya. Banyak kesempatan yang mungkin kemarin kita cuma ngabuburitnya jalan-jalan di taman-taman, ngomong mungkin ya. Saat ini mungkin nggak terlalu banyak keluar di rumah aja ya. Kita banyak peluang bisa sama Quran. Kalau secara sosial Gus,
Di sekitar Anda bagaimana? Secara masyarakat yang Anda amati selama ini bagaimana terjadi di wilayah Anda? Kalau di Sumberjo sih masih terbilang ini ya, masih terbilang aman begitu, tidak Ya, ada gejala masih yang zona zona putih aman ya. lah ya, iya. Aman ya. Walaupun Aman ya. kemarin saya dengar di medsos sudah ada satu orang atau ODP atau PDP itu ya. Iya. Eh, bukannya Balen itu. Oh iya Eh, iya, yang pulang video dari ya, itu, di yang tracing iya iya tracing iya. map itu loh kan ada satu orang. Semoga aman aja. Itu gimana? Secara sosial di sekitar Anda bagaimana? Memang kalau di sini macam-macam orang juga menyikapi kondisi ini juga macam-macam. Ada yang memang hati-hati begitu ya, benar-benar hati-hati. Sholat juga berjamaah, akan tapi dikasih jarak begitu. Jadi softnya tidak seperti soft di kondisi biasa, dikasih Muat jarak ya, Gus? dalam. Masih muat? Masih muat musolanya? Musola ke Masih masjidnya? masih muat. Alhamdulillah. Ada juga yang biasa seperti tidak dalam kondisi pandemi begitu. Jadi macam-macam juga sih orangnya. Ada juga yang masih apa, setelah sholat tarawih itu masih tadarus begitu. Jadi kalau apa, secara sosialnya masing-masing kemudian memiliki standar masing-masing gitu ya. Saya harus bagaimana, saya harus di mana begitu. Tinggal pilihan sih Kak Sela, kalau Sumberjo itu begitu. Oke, oke. Kalau di secara umum Bojonegoro yang Anda amati sendiri selama ini, peluang-peluang yang sudah tampak dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, kira-kira sejauh mana, Gus? Sebenarnya yang sudah dilakukan oleh berbagai kelompok sosial gitu ya, baik dari Muhammadiyah, baik dari Nahdlatul Ulama sendiri, juga dari ISNU juga kemarin berbagi sembako terhadap jamaah-jamaah atau orang-orang yang memang membutuhkan begitu Kak Sheila. Itu juga merupakan menjadi peluang begitu ya. Jadi masih saja kemudian kita berpikir bahwasanya inilah waktu kita untuk berbagi. Inilah waktu kita untuk saling asah, saling asih, dan saling asuh begitu. Jadi yang membutuhkan itu kemudian kita perhatikan begitu ya, kita bantu sebisa mungkin. Nah ini kan termasuk memanfaatkan peluang bagaimana kemudian kita bermanfaat bagi yang lain begitu. Begitu Kak Sela. Di rumah dapat yang Halo. Halo, nggih. Nggih. Ngapunten, Gus. Sinyalnya ya Kak Sela. Iya, ikut gereng pinggir rumah itu loh sinyalnya. Iya. Ya, Antenanya lanjut. tinggi itu antenanya Kak Sela. Ya ikut gereng pokoknya sinyalnya. Nggih. Semoga teman-teman yang sambil kita diskusi yang mau mengungkapkan pertanyaan silakan ya secara langsung dengan unmute ya mic Anda dan langsung ya tema kita hari ini yaitu pandemi dan peluang emas yang terjadi pada saat ini. Mungkin Anda mau sharing, tanya-tanya atau curhat juga boleh. Mumpung ada Gus Solihin di sini bareng-bareng ya. Monggo. Kalau secara umum tak lihat di Bojonegoro ini ya Gus, kalau saya lihat di desa-desa khususnya kemarin saya juga sempat ke beberapa daerah Dander, Kaltitu, Tambak Rejo. Juga tampaknya kalau yang di desa nih kayaknya orang-orang nggak begitu merasa kalau secara jamaah itu tetap aja standar Tetap aja ya. kayak biasanya. Yang mungkin yang di pusat-pusat kecamatan itu udah mulai sesuai dengan protokol yang ada karena para jamaah dan para pengurus takmir masjid juga udah mulai merasa mereka lebih apa bahasanya ya menghindari mudarat daripada yang ya seperti itu. Mereka sudah banyak ini. Dan ternyata juga di tiap jamaah itu
penangkapannya beda-beda setiap orang. Mungkin di Pasti itu. Sumber Jambi sama ya. Ada yang istilahnya itu reaktif, artinya Berarti. kayak gini aja kok dilarang ibadah jamaah. Pasar kok boleh. Nah, Iya, iya. kayak gitu mesti kan muncul di pertanyaan di medsos-medsos itu. Betul, Kenapa pasar kok dibolehkan, diperbolehkan. jamaah aja nggak boleh? Nah, menurut jenengan pribadi das pundi ini, Gus? Kalau saya sih begini, Kak Sela. Jadi, kenapa kalau pasar masih boleh, terus sementara masjid ditutup begitu ya, atau tidak boleh jamaah? Bukan kemudian kita membandingkan antara pasar dan masjid. Kalau yang beberapa yang beredar di medsos itu kan mau masjid kok disamakan sama pasar atau dibandingkan dengan pasar, jelas tidak sama kan. Cuman yang kita ambil adalah kemadharatan, seberapa jauh kemudian penularan atau penyebaran COVID ini ketika kita berada di pasar dan ketika kita berada di masjid. Harusnya yang disikapi begitunya, bukan tempatnya. Kalau kita bandingkan antara pasar dan masjid jelas beda kan begitu. Ada kaul yang mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar kan, dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Nah itu kan nggak bisa kemudian kita komparasikan begitu. Tapi dan terbukti ternyata kalau sekarang pasar juga kemudian di Bojonegoro setelah rapid test ada sekian puluh orang yang kemudian reaktif COVID. Jadi tergantung bagaimana kemudian kita ini menjaga diri masing-masing. Kalau yang dibahas sama Pak Dr. Ubed kemarin itu kan, iya kalau kita ini kebal, meskipun virus dalam tubuh kita nggak masalah. Akan tapi yang dikhawatirkan adalah dari kita kemudian menular kepada orang lain. Yang kita nggak tahu seberapa kebal orang tersebut terhadap daya tahan tubuhnya menghadapi virus yang menular tadi. Begitu kan ya. Iya, secara kejiwaan pribadi tadi pagi saya masih di pasar Sumberjol, Gus. Iya, ya karena kebutuhan kan, mau nggak mau kita ada di rumah dan kebutuhan mau nggak mau ke sana, tapi ya masker tetap tak pakai. Ya. Tapi memang perasaan itu beda ketika di pasar dan ketika kita berada di kerumunan di masjid yang di desa khususnya. Saya kalau beda kalau di kota dan di kecamatan tuh di kerumunan masjid juga juga khawatir ini. Saya kan nggak tahu sumber-sumber mereka itu di mana. Gitu. Di pasar pun begitu. Jadi di pasar pun saya juga merasa was-was kayak gimana gitu. Nggak iya, betul. Mau gimana lagi kan? Mau nggak mau kita butuh kan ya. Kita ke sana gitu. Ya karena cuman tinggal tempat kita ini ya. Tinggal meningkatkan safety-nya saja kan begitu. Tinggal meningkatkan safety-nya. Kita pakai standarnya lah kalau kita keluar. Jadi kalau hasil buruan kita di pasar itu juga harus kita nggak langsung kita masak, harus kita cuci dulu benar-benar bersih gitu ya. Jadi kan itu sangat menjadi kewaspadaan begitu Kak Sela ya. Betul. Kan bisa jadi orang yang sayur-sayuran yang didagangkan ini kan bisa jadi juga tersentuh orang yang terinfeksi virus, tapi dia nggak tahu karena dia kebal begitu, kemudian pegang-pegang ya, dan lain sebagainya, bisa jadi pas bersin begitu kan, kita nggak tahu, sehingga harus kita sterilkan dari pasar ya, kemudian jangan langsung dimasak, ya harus kita cuci dulu begini. Betul. Jadi ini ada pertanyaan menarik dari Kang Muad nih. Ini menanggapi mungkin berita yang hari ini lagi viral di media sosial tentang yang jenengan sampaikan. Itu rapid test ya. Jadi teman-teman jangan langsung menjustifikasi ya. Betul. Jadi rapid test itu kalau dari pakar kemarin sampaikan itu tidak bisa serta-merta menjadikan itu sebagai acuan. Betul. Tapi paling tidak itu untuk kewaspadaan awal. Lebih. Jadi tingkat waspadanya lebih naik. Jadi para jamaah yang mungkin menonton ulang video ini, jadi kalau ngomong rapid test reaktif itu jangan tolong dikatakan positif. Corona, enggak. Iya. Ini jangan sampai keliru ya. Saya dapat ilmu ini kan dari para pakar juga. Iya. Jadi rapid test reaktif itu masih butuh tindak lanjut berupa tes swab. Iya. Nah, jadi dari berapa 200 sekian ya? 200 sekian. Iya. Itu 80 sekian
reaktif kan gitu. Betul. Nah, yang dinyatakan reaktif dimohon segera untuk mengikuti protokol yang ada, yang Protokolernya bisa, yang masih kelihatan sehat, tidak butuh medis, ya di rumah, segera apa, Gus, isolasi ya. isolasi diri. Nah, Di rumah ini nggak masalah Kak Sela sebenarnya. Tapi yang penting uh, dia menjaga tidak apa, tidak interaksi uh, sosial begitu. nah ya yang apa social distancing sama physical distancing tadi ya. Hmm. Ini Abah Muat tanya ini. Nggih, nggih. Apakah dengan hasil rapid test yang dilakukan terhadap pedagang pasar itu merupakan peringatan dari Allah atau merupakan musibah dari perbuatan dosa yang dilakukan orang yang dari pasar? Jadi ini kacamata Abah, pasar panggone dosa, Gus. Iya, iya. Jadi mungkin apakah ini termasuk peringatan atau apa ya ini? Wabah gitu. Menurut jenengan Ya, gimana ini? ya sebenarnya kan kita ini karena memang sudah dalam kondisi pandemi ya Kak Sela ya. Iya. Sudah dalam kondisi pandemi ya berarti memang keteledoran sih sebenarnya kalau menurut saya, lebih kecerobohan dari pribadi masing-masing orang yang berada di pasar itu, jadi menganggap sepele dengan apa kondisi pandemi ini. Jadi mereka kemudian tidak menghiraukan ngene ae, akhirnya kan begitu. Kalau cara Jawanya begitu, ngene ae kok wedi. Ya. Akhirnya dia ya menerima konsekuensi lah ya, bukan kemudian peringatan atau musibah, apalagi adab begitu. Iya. Terlalu jauh lah kalau ke sana itu ya. Adab kata Abah Kang Muat ini adab katanya. Adat perbuatan mereka selama ini yang tadi pasar kan tempat paling buruk nih. Ya terlalu jauh kalau ini kemudian kita katakan adab. Ya lebih baik kita berhusnudzon kepada Allah, ini peringatan dari Allah. Jadi supaya kita tadi kemudian menangkap peluang yang kemudian apa sih yang bisa kita lakukan di kondisi seperti ini. Bagaimana kemudian kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Itu lebih indah kali. Jadi bahasanya diperhalus Kang Muat ya. Jangan langsung menjustifikasi azab gitu ya. Kok kelihatannya di telinga kok menakutkan gitu ya. Ya memang apa ya, bala. Jadi ujian itu kan ada yang berupa syar, ada yang berupa kondisi buruk, kondisi nggak enak, terpepet dan lain-lain. Yang negatif itu, dan juga apa termasuk juga yang enak-enak. Peluang, kita diberi banyak rezeki, banyak harta, sehat. Ini juga sebenarnya ujian dari Allah. Jadi bukan hanya yang buruk-buruk gitu ya? Tidak ada ya, tidak cuma yang buruk-buruk saja, tapi yang baik-baik ini juga ujian dari Allah. Kalau kita diberi buruk atau diberi seperti ini, musibah kayak begini, pandemi kayak begini, seberapa kuat kita kemudian bersabar atas kondisi ini, ya kan? Iya, betul. Dan kemudian akan meningkat lagi. Kadang-kadang begini, kita ini kalau diberi nikmat terus begitu ya, kita ini lupa kadang-kadang dengan yang memberi nikmat. Sekali-kali kita dicebloki palu gitu loh. Kang Jen tertawa. Iya. Kolo-kolo. Nah, istilah orang Jawa itu kan kolo-kolo. Terkadang memang kita harus diberi jebakan begitu ya, atau dijatuhi martil dari atas begitu, supaya kita juga akan oh iya ternyata selama ini yang ngasih nikmat itu juga yang di atas, kan begitu. Oh gitu. Iya. Menurut jenengan selama ini manusia nih, khususnya umat manusia ini ya, kita semua lebih enak mana diuji dengan yang senang-senang dengan yang buruk-buruk tadi, yang indah-indah. Selama ini ketahanan manusia tuh lebih kuat mana menurut jenengan yang sampean amati selama ini? Kalau yang menurut saya yang pengamatan saya, banyak orang yang nggak kuat itu justru dengan kenikmatan. Kalau soro ini kita sudah biasa, gak duit, akeh utange, omahe eleh, itu sudah biasa. Sehari-hari kita sudah kita sebagai inilah ya santapan hari-hari begitu. Tapi kalau kenikmatan itu kadang-kadang melalaikan kita. Tadi loh, ketika nikmat itu terus, maka kita lupa dengan yang ngasih nikmat yang di atas.
Nah, suatu ketika kita memang harus dijatuhin apalah batu bata begitu ya dari atas ini. Teng kena Iya, kepala. Oh, kita kemudian akan melihat yang di atas begitu. iya betul betul. Tapi memang sangat terasa ya ketika semua aktivitas ibadah dibatasi ya, Teng bahasanya Radel. dibatasi bukan dilarang ya. Iya, Dan semuanya yang biasanya bisa bukber sekarang bubar. diobrak kan gitu ya. Nah, termasuk ini Eh, Kak salah yang mau saya apa? eh, Menanggapi bukber itu ya. iya Kita betul. ini bertahun-tahun barangkali ya sejak Iya, adanya tradisi buka bersama terus ngabuburit itu ya. Kayaknya ada yang kurang menurut saya. Padahal di waktu-waktu di detik-detik terakhir kita puasa itu adalah waktu mustajab kan? betul. Kalau di kitab Ramadaniyah itu disebutkan begitu. Jadi di detik-detik akhir puasa kita mau menjelang maghrib itu justru kita dianjurkan untuk berdoa, kita dianjurkan untuk berzikir, tidak kemudian cuma nongkrong, jalan-jalan, kita ngobrol sana sini. Ya harusnya ya begini, kita ngaji bersama, kita berzikir bersama, kita berdoa untuk itu. Itu yang lebih tepat. Gitu. Jadi Ya, tidak mungkin kita anu ya dipaksa juga peluangnya ayo dimanfaatkan gitu mungkin ya betul, betul. bahasanya. Yang Mm-mm. biasanya kita kan mau mari cangkruk, Cangkruk, ngobrol. betul. Nongkrong itu kan biasanya di alun-alun itu kan banyak sepeda motor jejer-jejer itu kan. Iya, Rapi kayak sob pernah sholat kok itu. saya Serapi jadi sob tengah sholat. malam makan es teh. Iya, kadang-kadang Iya, begitu. karena mungkin kita dipaksa untuk peluangnya ada, ayo jangan kemana-mana mungkin gitu ya Gus ya. Mm-mm. Semacam semacam itu ya yang Ya berarti setelah lolos dari pandemi ini di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. amin, amin, amin. Iya. Ya ayo kita rubah kasih. Jadi jangan hanya Iya. nongkrong, jangan hanya dengan ngumpul bareng ya. Ya kalau toh mau ada buka bersama ya di situ harus ada minimal zikirnya gitu. Kita isi dengan Terus itu. hal-hal yang mengharap pada berdoa. Karena memang itu waktu mustajab biasanya. Eman-eman kalau kita sia-siakan. Iya, jadi menjelang berbuka puasa itu adalah waktu yang mustajab ya. Sehingga kita bisa saatnya kita juga berdoa ya. Betul. Juga semoga wabah ini juga segera diangkat oleh Allah Diangkat oleh Subhanahu wa Allah. taala. Amin, amin. Gitu ya. Dan saya juga melihat kabar berita di beberapa daerah juga Sudah lockdownnya udah mulai. mulai dibuka. Ya, Iya, iya. lockdown PSBB itu loh. Yang Udah positif sudah berarti mulai sembuh ya. Sudah banyak yang terus sembuh. ada juga yang katanya ada bintang yang terlihat tuh Gus. Oh iya, Kemudian bintang Suraya di itu namanya. itu di Arab Saudi juga sudah mulai terlihat sehingga beberapa tempat juga mulai tidak diperketat ya, walaupun ada masih pembatasan Ya sosial. alhamdulillah kan Tapi kabarnya Masjidil Haram sudah mulai dibuka itu kan ya. iya, tapi ini info dari teman saya yang kerja di sana juga belum 100%, Sepenuhnya. masih iya Oh, belum, masih ya Pak. terbatas juga seperti Bertahap itu dong Mas. ya. Pastinya bertahap. Ya, subhanallah ya. Jadi banyak hikmah sebenarnya teman-teman semua para jamaah, peluang-peluang juga yang sebenarnya ada tapi kadang kita lena memanfaatkannya. Ya, seperti tadi Betul, betul. menjelang berbuka itu sebenarnya saat-saat mustajabah kita berdoa seperti itu sehingga yang selama ini mungkin kita jalan-jalan ngabuburitnya di jalan sehingga kita bisa saat inilah kesempatan itu kita manfaatkan seperti itu. Baik jamaah yang mau sharing lagi selain Kang Muad silakan ya jangan malu-malu. Ya Gus Soleh juga enak diajak diskusi ini monggo. Jangan sungkan-sungkan ya tema kita ya sama peluang emas dan di era pandemi ini apa yang bisa kita lakukan dan kita manfaatkan dan tentunya untuk menuju kemenangan tentunya. Monggo, Nggih, kayak Mas betul. Rifauna ini mau tanya. Monggo, Mas. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dander? Alhamdulillah saya. Itu udah nangkap peluang Gus nih. Tadi Oh siang iya, isi iya. materi online. Mantap, mantap, mantap. Ya Gus. Mau bertanya. Iya. Sekarang ini kan banyak orang-orang yang berpikiran kebanyakan negatif ya.
karena adanya pandemi virus ini. Dan tidak semua orang bisa membaca peluang-peluang yang ada. Nah, sebetulnya dengan adanya virus ini banyak peluang yang tercipta dengan tersendirinya, dan peluang itu baru, belum terbaca semuanya. Nah, bagaimana cara membaca peluang-peluang emas itu agar kita bisa move on ya guys ya? Biar nggak terlalu ini ya, pandemi ini ya. Iya. Jadi ben gak isine iki sambat tok. Sambat, iya. Itu ada rumusnya loh Kak Sela. Kalau masih bisa sambat, jangan sampai nggak sambat. Iya. Tapi ojo dituduh terus kok, Gus. Kata Mas Paun ini biar move on gitu katanya. Iya, monggo. Iya. Silakan. Itu Sebenarnya peluang itu terus bisa kita teruskan setelah pandemi itu bagaimana gitu. Jadi kalau terima kasih Kak Rifaun. Langsung saja ini ya Kak Sela ya. Ya, jadi intinya gini. Jadi peluang-peluang yang ada sekarang kita tangkap itu pripun biar tetap istiqomah selanjutnya gitu loh. Itu maksudnya Kang Paun itu untuk istilah generalnya gitu. Kalau dari sisi religi begitu ya. Jadi kalau dari sisi religi memang ya kita harus memaknai bahwasanya adalah kesempatan. Kalau kita berpikirnya ini adalah musibah atau bahkan adab seperti yang dipersepsikan sama Abah Muat tadi, itu justru malah kemudian kita akan pikiran kita ini dipenuhi dengan rasa gelisah, terus justru malah nggak mau apa-apa gitu ya. Nah istilah Jawanya begini, kadung ngene ya terus intinya cuma sambat, mengeluh, keluh kesah gitu. Tidak menciptakan sesuatu apa ya yang bisa kemudian kita lakukan di sini untuk menambah kita. Berarti memang tadi kembali ke ayat tadi, likaila ta'sau ala ma fatakum. Jadi kalau kita memaknai ini adalah sudah digariskan sama Allah, dan inilah berarti terbaik buat kita. Dan kita maknai bahwasanya ini adalah peluang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita untuk mendekatkan lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Begitu kalau dari sisi religinya. Begitu. Kalau dari sisi ekonomi barangkali banyak juga kemudian muncul pedagang-pedagang online yang luar biasa. Kalau kita lihat di Facebook itu ya jualan makanan, kemudian para penjual makanan ini kemudian merubah mindsetnya yang dulunya nunggu pembeli begitu ya. Kemudian bagaimana kemudian mereka merubah servisnya. Jadi orang cuma bisa pesan begitu kemudian diantar. Nah, ini kan memanfaatkan teknologi kemudian menjadi sesuatu yang bisa diaplikasikan terhadap bisnisnya atau terhadap bidang usahanya begitu. Nggak sedikit juga teman-teman atau orang-orang ini kemudian punya banyak sekali kreativitas. Banyak yang jadi YouTuber baru nih Kak Sela. Banyak juga yang jadi YouTuber baru, iya. Iya kan? Kita lihat tuh. Iya, saya konten-konten YouTube betul, bagus. Jadi konten-konten yang dulu mahal sampai murah, bahkan sampai gratis sekarang itu. Ilmu-ilmu yang mahal katanya Mas Pak untuk beberapa hari ini di-sharing begitu bebasnya sama orang-orang. Karena mereka udah di rumah mungkin jusek tapi ya. Nah, setelah seperti itu peluang-peluang itu yang kita tangkap. Nah, caranya bagaimana agar konsistensi ini tetap istiqomah Gus setelah ya wabah ini segera berakhir seperti itu. Yang bisa kita terapkan setelah ini. Apa yang perlu kita konsistensi atau istiqomah kita, apa yang harus kita terapkan setelah ini? Ya, istiqomah itu kan tergantung pada itu yang dari Mas Paun tadi. Tergantung pada pribadi masing-masing sebenarnya. Seberapa kuat kita kemudian bisa menjaga. Ini contoh kecil gitu ya. Ketika kita ngambil satu waktu untuk membaca Quran gitu. Taruhlah kita ambil waktu habis zuhur.
habis zuhur atau habis maghrib begitu kita baca Quran, ya maka kemudian kita harus berkomitmen dengan diri kita sendiri dan kita paksa. Jadi istiqomah itu sebenarnya harus dipaksakan dulu, tidak kemudian ngenteni ikhlasnya hati, Kak Sarah. Kalau nunggu ikhlasnya hati ini kapan kita bisa istiqomah kan begitu? Ada unsur sedikit dipaksa begitu ya. Iya. Memang harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa nggak bisa. Iya kan? Kita contoh. Ya, Kita dalam satu kurun waktu 1 bulan untuk bangun sahur itu kan berat sekali. Betul. Nah, kalau kita tidak paksakan untuk bangun dan kita kemudian makan sahur, ya nggak pernah makan sahur. Kita pasti akan menuruti kebiasaan kita di bulan selain bulan Ramadan. Kita nggak akan pernah makan sahur atau kita nggak pernah bangun begitu kan. Jadi memang harus dipaksakan begitu. Istiqomah itu harus dipaksakan supaya kita berkomitmen dengan pribadi, dengan diri sendiri. Ini yang harus saya ambil. Oh, artinya kebaikan yang kita tangkap di bulan ini harus kita paksa juga kita terapkan setelah ini. Betul. Kalau orang alim bilang itu kan memang Ramadan ini kan tempat penempaan begitu ya. Kalau Ramadan sendiri maknanya pembakaran, ya kan? Ya kalau kita ini ibarat besi yang dibakar, maka besok setelah lulus atau keluar dari Ramadan ya harus menjadi sesuatu yang indah. Gitu. Kalau menjadi pedang, maka menjadi pedang yang tajam, kan begitu kan? Kalau menjadi perhiasan, maka menjadi perhiasan yang indah, kan begitu? Iya, menarik sekali memang. Jadi masa ini adalah masa menempa. Kalau dan memang itu nanti penempanya juga bagus, produk yang bagus seperti itu. Ya. Betul. Dan jangan berubah lagi kalau bisa. Jangan berubah lagi. Yang bagus-bagus diteruskan kan, itu istiqomah di situ ya peluangnya. Itu istiqomah dan harus dipaksakan untuk tetap menjalani itu. Karena komitmen ya, komitmen. Pribadi aja Gus, ini curhat nih. Oh iya, monggo. Jadi kadang kita di Ramadan nih kontang baca Quran gitu. Setelah Ramadan berlalu sebelum ada wabah gitu ya. Iya. Itu akhirnya hilang kebiasaan lemes itu. Ya. Yang nongkrong itu yang banyak ya. Nongkrong itu. Buka WA itu yang ramai. Lebih sering begitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Adik Talia Amira. Oke. Silakan. Ngapunten Ustaz badhe panglet untuk peluang emas dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wah, ini sudah mulai bersiap-siap menangkap peluang. Oh iya. Di mana untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut Allah sudah menetapkan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Mungkin jenengan selama menjumpai bulan Ramadan, apakah jenengan sempat merasakan malam Lailatul Qadar sesuai dengan ciri-ciri yang sudah Allah tetapkan? Jadi semua wallahu a'lam, tapi mungkin jenengan bisa sharing ketika jenengan sempat merasakan malam dari 1000 bulan ini. Jadi intinya begini, mungkin jenengan Gus pernah merasakan ciri-ciri Lailatul Qadar itu seperti apa yang mungkin disampaikan di kitab-kitab atau para ulama, alim lama, dan apakah pernah Anda rasakan peluang-peluang seperti itu Gus? Monggo. Ya begini Kak Sela, saya pernah dulu di Ramadan yang lalu itu kita sudah membahasnya di siaran online langsung di Malowpati FM. Saya sudah menyampaikan bahwasanya sebenarnya dalam Ramadan itu ada golden ticket, yaitu ya Lailatul Qadar itu. Nah, beberapa penjelasan kemudian ciri-ciri Lailatul Qadar yaitu seperti lagunya siapa itu yang gunung pun menahan nafasnya, tidak ada, jadi cerah semuanya. Itu juga merupakan ciri-ciri begitu ya. Yang kemudian menjadi perdebatan itu kapan Lailatul Qadar itu muncul, apakah di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, atau kalau kebanyakan ulama itu kan di 10 hari terakhir. Tapi kemudian kita harus memakai logika juga. Rasionalisasi kita adalah kok enak ketika di 20 hari awal kita nggak ngapa-ngapain, cuma puasa saja, nggak terus Quran, nggak khataman Quran, ya, nggak tadarus Quran, nggak
nggak ibadah-ibadah sunnah lah. Tiba-tiba di 10 terakhir ini kemudian kita genjot gitu ya. Ngaji satu hari bisa 10 juz, bisa banyak juz begitu. Nah ini kan kemudian sesuatu yang timpang begitu. Ya kalau menurut saya di waktunya Lailatul Qadar itu kapan? Yang penting itu bukan kapan waktu Lailatul Qadar, akan tapi yang penting itu bagaimana kita memulai Ramadan itu sudah dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah-ibadah yang banyak sekali. Jadi dimulai sejak awal Ramadan. Itu kita kalau ngomong-ngomong menjemput Lailatul Qadar itu pantas begitu. Kalau kita di awal Ramadan terus di pertengahan ini nggak pernah terus Quran, salat tarawih nggak pernah. Bagaimana kemudian mau menjemput Lailatul Qadar? Tapi ya itu sah-sah saja. Kalau toh memang itu mau dilakukan di 10 hari terakhir kemudian digenjot qiyamul lail setelah jam 3 kita bangun, tidak langsung sahur tapi sholat tahajud dulu, sholat hajat, baca Quran, boleh-boleh saja. Dan itu juga baik. Begitu Kak Syah. Jadi artinya menangkap peluang di 10 malam terakhir atau ada juga yang Lailatul Qadar hadir di malam ganjil terakhir. Ganjil, betul. 10 hari terakhir di ganjil. Di desa-desa itu kalau saya seneng Gus, banyak ambeng gitu. Banyak ambeng. Banyak sedekah ya Kak Syah. Iya, ambeng. Jadi saya paling seneng. Ambeng itu bisa sampai dua apa itu? 2 lotong gitu. Iya. Memang Lailatul Qadar ini kan satu malam yang diistimewakan, dikhususkan untuk umatnya Rasulullah. Jadi memang hadiah dari Allah. Ya, kenapa disembunyikan? Ya rahasianya itu supaya kita ini tidak kemudian jujuk gitu. Kalau kita tahu oh malam 29, kemudian kita di malam 29 aja itu kemudian qiyamul lail, sedekah apa dilakukan di situ semuanya. Nikahan masal gitu ya guys. Oh. Nah, itu luar konteks kalau itu nggak jalan. Iya kan biasanya di Sumberjo dan sekitarnya Bojonegoro kan kalau udah malam songo itu kan sangat sakral sekali. Sakral sekali untuk melaksanakan akad nikah. Iya, terus terang saya sendiri ya baru tahu ketika produk malam songo ya Kak Syah. Kak Syah barangkali produk malam songo gitu. nggak bergabung ngapunten. Menarik sekali. Jadi artinya begini ya, malam Lailatul Qadar itu peluang juga peluang emas kita yang tidak harus serta-merta kita raih di akhir-akhir yang menurut orang kepercayaan itu kan hanya untuk patokan aja ya. Patokan. Betul. Nah, bukan berarti kita terus di awal-awal terus menurut jenengan tadi terus nyantai, gak berbuat baik, gak beramal sunnah, gak gitu kan ya. Jadi kita juga berlatih mulai awal biar nanti di malam terakhir terbiasa. Mungkin seperti itu ya Gus ya. Iya. Ya. Jadi kenapa terima kasih Gus. Iya, kenapa dirahasiakan ya supaya itu menjadi motivasi kita gitu kan. Supaya menjadi motivasi kita. Dulu ulama dulu itu ada yang 1 bulan menghatamkan ratusan kali khatam dalam satu malam, khatam 5-10 kali gitu. Luar biasa kalau ulama-ulama dulu. Jauh kita ini dibandingkan sama ulama-ulama dulu. Oke. Baik Gus, ini ada pertanyaan lagi dari Akinal Kirom, Mas Ridwan Syarifuddin, ini anak Tuban Gus ini. Oke. Coba. Jamiah kita. Iya. Oke. Ini kaitannya dengan di pengantar tadi di awal, saudara masih saya lihat di sekitar jalan raya ada warung yang masih buka separuh, kelihatan kakinya ya, seperti itu. Nah ini malah dia ceritanya. Assalamualaikum Gus, bagaimana dengan orang yang mempunyai pekerjaan berat, kemudian mengharuskan dia tidak berpuasa? Saya ambil contoh di depan rumah saya ini ada bengkel truk Gus, dan selama ini saya melihat orang bengkel itu mungkin tidak pernah berpuasa. Wis abot Gus kata ya.
rekan berat tuh Gus. Ban itu kayak gawa aja ngoten. Iya. Apone truk double engkel lah tambah teman mana ini. Saya sering melihat merokok begitupun sopir truknya. Oh iya. Ya, laki-laki halo Kak Sela. Ini mungkin kaitannya dengan tantangan. Halo, G. Oke. Yap. Oke, lanjut. Jadi kembali lagi kepada dua nikmat tadi Kak Sela ya. Nikmat sehat dan nikmat sempat tadi. Jadi kan saya sampaikan bahwasanya kita ini mungkin diberi kesehatan, tapi tidak dapat kesempatan, atau kesempatan itu kemudian tidak kita ciptakan. Akhirnya ujung-ujungnya bagaimana kita harus memilih. Kalau pekerjaan itu yang nggak ada kemudian yang mewajibkan untuk tidak berpuasa, ya lebih wajib puasa daripada pekerjaan itu kan. Ada satu riwayat dalam kitab Nasoil Ibad yang menyebutkan bahwasanya suatu saat nanti ada sebuah zaman yang datang pada atas umat, kata Rasulullah. Mereka itu cinta terhadap 5 hal dan melupakan 5 hal. Ini termasuk yuhibbunad dunya fayashtaghiluna biha wa yansawna al-uqba wa yansawna al-uqba. Mereka orang-orang itu cinta sekali terhadap dunia dan dia bersibuk-sibuk dengan dunia. Dia disibukkan dengan urusan-urusan dunia, disibukkan dengan urusan-urusan yang sifatnya duniawiyah begitu, dan mereka melupakan urusan-urusan akhiratnya. Ini berarti kemudian riwayat ini terjadi begitu. Orang yang lebih memilih sibuk dengan dunianya, tapi melupakan akhiratnya. Terus yang kedua, yuhibbunad duar, seneng di rumah, seneng omah, atau mereka itu cinta terhadap rumah mereka. Fayashtaghiluna bizinatiha. Mereka itu sibuk-sibuk ngurusi bagaimana menghias rumah saya. Kau ini dikasih ornamen apa, dikasih apa. Sibuk-sibuk, benar-benar sibuk. Wa yansawnal kubur. Mereka itu melupakan kubur. Yuhibbunal mal, mereka cinta banget dengan dunia, dengan harta. Fayashtaghiluna bijam'iyah, dan mereka itu sibuk sekali dengan bagaimana bisa kemudian mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Wa yansawnal hisab, dan mereka lupakan hisab. Disampaikan bahwasanya ad-dunya halaluhu haramuhu iqab wa halaluhu hisab. Dunia ini haramnya itu iqab dan halalnya itu hisab. Yang keempat, yuhibbunal iyal, mereka cinta banget dengan keluarga, ahlul bait. Wa yansawnal hur, mereka lupa bahasanya di surga besok itu ada bidadari. Ini kemudian kita akan memilih, apakah kita akan memilih menjadi golongan orang ini atau kemudian kita menjauh dari golongan ini. Yang kelima, yuhibbunan nafs, jadi senang hawa nafsu. Wa yansawnallah, mereka melupakan Allah, kan begitu. Jadi begitu. Ya, tinggal memilih pekerjaan atau kemudian kita juga bekerja, kita juga beribadah kepada Allah. Dia ada salah satu riwayat bahwasanya ahli surga itu termasuk adalah orang yang sibuk dengan bagaimana dia mencari kasab, mencari pekerjaan atau bekerja, akan tapi dia tidak melupakan ibadah kepada Allah. Itu termasuk ciri-ciri ahli surga. Begitu Kak Syara. Halo Kak Syara. Halo, Ya. Demikian Mas Ya. Ridwan Syarifuddin, semoga bisa bermanfaat. Wah, ini sangat dijelaskan sama kitabnya, Mas Ridwan ya. Tinggal kita memilih yang mana.
Tapi menarik Gus dalam bahasan ini. Setiap tahun mesti nggak pernah berhenti kalau bahas masalah urusan pangan dan sandang pangan ini ya, Ya terutama makanya. di bulan Ramadan. Iya. Bahkan ada beberapa nih cerita. Saya kan asli bukan orang Bojonegoro Gus. Iya. Saya Dari logatnya Pasuruan. kelihatan kok. Iya, Pasuruan ini saya. Jadi Sama begitu Madura enggak salah. separuh. Ya, Oke. Eh, jadi kalau saya bahas tentang masalah apa ya hidup dan cari penghidupan di bulan Ramadan ini kadang menarik juga. Beberapa kiai saya, ustazah di desa itu kalau Ramadan full off kegiatan ngaji apapun off. Nah, tujuannya biar kita lebih fokus istiqomah mengaji di rumah. Sebelum gitu. ada wabah ini ya, seperti itu. Dan kadang-kadang juga saya ngikuti kajian kitab kuning tiap sore seperti Ngaji ini Ramadan yang gitu ya. dulu belum ada istilah ya. Jadi agak berat ya taklimul muta'alim gitu kadang-kadang saya waktu itu masih kecil juga ngaji. Saya belum tahu ya bab-bab dewasa dulu ada kitab apa itu yang Quratul bab Uyun. mekanik. Itu Gus. Saya baru ngertinya sekarang masih kelas 5 itu bahas itu. Sekarang plus prakteknya gitu kan salah. Jadi ternyata ya Gus ya fenomena ini juga nggak sama setiap orangnya ketika Betul. menerima Ramadan. Ada juga fenomena yang orang tuh udah nabung sebelum Ramadan untuk hidup di Ramadan. Jadi dia tuh Ramadan udah off. Nggak tahu ya Nggak murni kerja dia ini. memang katanya di rumah. Kalau kiai itu murni sharing, ngaji, berbagi kayak gitu itu. Ada yang model-model kayak gitu itu. Di beberapa kota juga saya melihat itu. Nah, kalau kondisi saat ini mungkin beda ya Gus ya yang kita bahas ya, yang kondisi pandemi kayak gini di mana mulai sebelum Ramadan sudah terjadi ya pandemi seperti ini. Mungkin kegiatan yang seperti itu mungkin agak berkurang ya Gus saat ini ya. Ya. Menurut Jenang sendiri untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu akankah terus berlanjut walaupun masa-masa pandemi seperti ini, Gus? Lagi-lagi kembali ke pribadi tadi Kak Sela. Seberapa kuat komitmen kita terhadap diri sendiri untuk menjadi ini kalau istilah saya ini ojo leren dadi wong apik gitu kan. Jangan berhenti untuk menjadi orang baik. Kata kuncinya begitu. Ojo leren dadi wong apik. Ojo pegel dadi wong apik. Oke ya. Kembali ya. Kan Ya itu memang benar. Jadi komitmen. Betul. Komitmen bersama kita ya. Ojo leren dadi wong apik. Oke, bagus juga ini kayaknya ini untuk jadikan pedoman kita ya. Iya. Eling cari Mas Paun tuh. Ojo leren dadi wong apik, gaspol. Siap Gus Naim ya. Insya Allah kita bareng relawan TK. Insya Allah walaupun nggak wong apik-apik temen ning agomo, insya Allah kita nggak akan berhenti Gus. Ojo leren ora oleh sambat. Iya kan ya. Ojo sombat sambat ya kan. Ya. Oke Gus, di ujung pertemuan kita ini mungkin ada hikmah tambahan dan nanti mau disambung tuh imbauan Gus ya untuk masyarakat tentang kondisi wabah ini seperti apa kita menyikapinya selaku umat Islam, selaku umat manusia dan selaku umat bernegara Gus. Monggo di closing statement dulu. Terima kasih Kak Sela. Jadi kalau untuk Ramadan sendiri terkait dengan pandemi dan peluang emasnya adalah kita harus ingat bahwasanya besok itu di surga ada satu pintu yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Hanya orang-orang yang berpuasa. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat. Yang berbunyi begini. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yuqalu aina shaimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Jadi di surga besok itu ada satu pintu yang disebut dengan pintu Rayyan,
yang pada hari kiamat nanti tidak akan ada orang yang masuk ke surga melewati pintu royan tersebut kecuali hamba-hamba yang soimun, yaitu orang-orang yang berpuasa. Dan tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu itu selain mereka. Kemudian dikatakan kepada mereka, mana para soimun? Dicari orang-orang yang berpuasa, dicari. Maka para soimun, orang-orang yang berpuasa, ahli puasa, mau menjalankan puasa di bulan Ramadan, puasa wajib, berdiri menghadap. Tidak akan ada seorang pun yang masuk melewati pintu tersebut selain mereka. Apabila mereka, para soimun itu sudah masuk melalui pintu tersebut, maka pintu itu ditutup. Dan tidak akan ada satupun orang yang bisa masuk melewati pintu tersebut. Jadi, sekali lagi, mari kita tangkap peluang emas. Kita jadikan pandemi ini kemudian menjadi peluang emas bagaimana kita menjadi hamba yang lebih baik lagi. Dan tadi saya sampaikan ojo leren dadi wong apik, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, mari menjadi bermanfaat bagi orang lain, menjadi pribadi yang baik bagi orang lain gitu. Terus terkait dengan masalah COVID ini, mari semuanya lindungi diri kita masing-masing. Jadi kalau kita sudah melindungi diri kita, insya Allah kita juga akan ikut melindungi orang lain. Gunakan prosedur kalau kita mau beraktivitas ke pasar ataupun ke masjid yang kemudian berada di kerumunan orang, kita pakai masker, setelah itu kita cuci tangan seperti yang disampaikan oleh para pakar ya. Jadi kita harus mengikuti prosedurnya, cuci tangan. Kalau memang dari kita keluar dari zona merah, keluar kemudian kita menuju zona merah, sepulangnya kita harus mandi supaya kalau ada virus yang menempel di baju kita juga harus ganti, di baju kita, di tubuh kita, kemudian virus itu akan larut ketika kita menggunakan sabun mandi itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan motivasi kepada kita untuk ojo leren dadi wong apik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang sangat menarik, ojo leren dadi wong apik. Sangat bagus quote hari ini Gus ya. Matur nuwun Gus Solihin atas sharing-sharingnya sore ini, luar biasa bagaimana pandemi dan bagaimana menangkap peluang emas di era pandemi seperti ini. Matur nuwun Gus, semoga sharing-sharing bermanfaat menjadi sangu kita besok di Yaumil Kiamah. Amin. Dan kita bisa ketemu di majelis surganya Allah seperti ini, mungkin bersama para bidadarinya kata Kang Zen. Ya. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk relawan TIK Bojonegoro. Terima kasih atas waktunya. Dan semoga setelah sensif ini kita tetap sinergi terus dengan teman-teman Wisnu mungkin. Boleh. Ya, barangkali kalau konten, setelah pandemi ini atau setelah kita boleh beraktivitas bareng-bareng gitu, monggo kita join dengan antara Isnu dengan RTIK bikin satu event apa begitu. Siap.